Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Apa kabarnya malam hari ini saudara? Saya percaya saudara dan saya ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Haleluya. Malam hari ini saudara, kembali saya mau ajak setiap kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Mari sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah perlindungan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Bapa. Kuatkan, teguhkan kami. Beri kami hikmat pengertian Tuhan. Buat kami menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu, nyatakan pribadi-Mu kepada setiap kami dimanapun kami ada malam hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka Yesaya 43 ayat 2. Firman Tuhan tertulis demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan kita buka Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terpujilah Tuhan kita, Bapa yang baik. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah yang berat, saudara, ketika kita menghadapi keadaan yang tidak kita mengerti, kita dikecewakan, kita dihianati, ketika apa yang kita doakan nampaknya tidak terjadi, justru yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Saudara, ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang seperti ini, seringkali bahkan mungkin banyak dari antara kita akan bertanya-tanya. Mungkin tidak secara langsung diucapkan dari mulut saudara, namun banyak dari kita bertanya-tanya di dalam hati dan di pikiran kita. Kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa semua ini terjadi kepadaku? Di mana Engkau, Tuhan? Apakah Engkau sungguh mengasihi aku? Benarkah Engkau mengasihi aku, Tuhan? Mengapa semua ini terjadi dalam hidupku? Saudara, saya tidak tahu, mungkin ada dari antara saudara yang malam hari ini sedang bertanya-tanya seperti itu kepada Tuhan. Malam hari ini saya mau ingatkan kita semua, saudara. Kita tidak bisa menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaan atau kondisi hidup kita sekarang. Karena suatu kondisi atau keadaan di hidup itu adalah temporary. Keadaan itu sementara dan pasti berubah. Sesungguhnya kasih Tuhan itu bisa terlihat jelas dan bisa dinilai dari salib Kristus. Salib Kristus adalah bukti pasti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita ini begitu berharga bagi Tuhan, saudara, sampai Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib bagi kita yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Jadi jangan pernah berpikir saudara bahwa Tuhan meninggalkan kita hanya karena kondisi hidup kita sedang tidak baik.
Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita lagi hanya karena situasi di hidup kita sekarang tidak seperti yang kita harapkan. Kalau memang ada di antara kita sekarang yang sedang mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupan ini, saudaraku, dalam hal apapun itu, ingat saudara, Roma 8 ayat 28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita dan Dia tidak membiarkan kita sedetik pun. Percaya saudara, Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia telah membuktikannya di atas kayu salib. Dan percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal yang terjadi di hidup kita, saudara. Bahkan nampaknya itu keadaan yang buruk, Tuhan turut bekerja dan Dia mau mendatangkan kebaikan atas hidup kita, orang-orang yang mengasihi Dia, yang percaya kepadanya. Saudaraku, tidak ada satu hal pun yang terjadi di dalam hidup kita ini terlewatkan begitu saja oleh Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Firman-Nya katakan bahwa rambut di kepala kita saja semuanya terhitung. Tanpa seizin Tuhan, sehelai pun tak akan jatuh. Burung pipit yang murah harganya saja, saudaraku, dipelihara dan tidak dilupakan Tuhan seekor pun. Apalagi saudara dan saya yang adalah orang-orang yang telah ditebusnya, orang-orang yang percaya kepadanya, milik kepunyaannya, kita jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Renungkan ini saudara, firman-Nya katakan seekor pun daripada burung pipit tidak dilupakan oleh Bapa di sorga. Dan kita juga dikatakan jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yang seekor burung pipit tidak dilupakan Tuhan. Dan kita dikatakan jauh lebih berharga dari banyak burung pipit. Haleluya. Saudara dan saya tidak dilupakan Tuhan. Saudara dan saya pasti dipelihara Tuhan sempurna. Jangan takut melihat keadaan yang sedang kita hadapi sekarang, saudara. Meskipun nampaknya kurang begitu baik, jangan takut. Hidup saudara, hidup saya ada di bawah kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan, saudara. Naikkan syukur kepada Tuhan. Taruh pengharapan kita kepada Dia selalu. Walaupun mungkin hari-hari ini ada di antara saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit, masalah yang berat hari-hari ini. Percaya saudara, saudara tidak sendiri. Ada Tuhan bersama saudara. Percaya saudaraku, Tuhan mengasihimu. Tetap kuat di dalam Dia. Tetap berdoa. Tetap taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan menyerah saudaraku. Tuhan tahu apa yang terbaik dan Dia sedang bekerja. Walaupun kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita sekarang, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan sedang bekerja. Dia mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kita yang menaruh harapan kepada Dia, yang mengasihi Dia, saudara. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup memampukan saudara melewati, menghadapi apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Haleluya. Kembali saya mau bacakan ayat renungan kita malam hari ini, saudara. Tuhan berfirman, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau.
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang janji firman-Nya, saudara, bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Pegang janji firman-Nya bahwa Dia menyertai kita melewati apapun di hidup ini. Pegang janji firman-Nya, Dia berjalan bersama dengan kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia telah menunjukkannya di atas kayu salib, saudara, dan Dia terus melanjutkannya dalam kehidupan kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Malam hari ini kembali kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami datang kepadamu karena kami tidak mampu tanpa. Kami datang kepadamu karena kami tahu hanya oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada sekarang, Tuhan. Kami datang kepadamu karena kami perlu Engkau. Kami tidak mampu menjalani hidup ini tanpa Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah harapan kami. Engkaulah penyelamat kami, Tuhan. Bapa, syukur bagimu di tempat yang maha tinggi, Tuhan. Untuk pemeliharaan penyertaan-Mu sempurna di hidup kami. Kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar, Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau, Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau, Tuhan, menyertai kami. Engkau, Tuhan, mengasihi kami. Engkau telah menunjukkannya dengan memberikan nyawa-Mu bagi kami, mati di atas kayu salib, Tuhan, menyelamatkan kami, menanggung penghukuman yang harusnya kami terima. Engkau tanggung di atas kayu salib, Tuhan. Kasih-Mu telah Engkau tunjukkan, dan Engkau melimpahkan, melanjutkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami terus menerus, Tuhan. Walaupun keadaan di hidup kami ada yang sedang menghadapi keadaan yang tidak baik, namun kami percaya Engkau, Tuhan, memperhatikan kami. Engkau, Tuhan, turut bekerja dalam segala hal, dan Engkau mau mendatangkan kebaikan-Mu terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Biar kami semakin dekat dengan Engkau. Biar kami selalu bergantung kepada Engkau. Biar kami selalu berharap kepada Engkau. Mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Mengalami Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka ada malam hari ini, Tuhan. Bapa, berdoa jamah mereka. Urapi mereka. Beri mereka kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong mereka yang menghadapi masalah, tantangan yang berat, kesulitan, kesesakan hari-hari ini, yang hatinya merasa hancur, terluka, dikecewakan, dihianati. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bekerja dengan ajaib, Engkau memberkati, Engkau merancangkan damai sejahtera atas hidup mereka. Keajaiban terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menanti-nantikan kesembuhan daripada Engkau, Tuhan. Tuhan, jamahlah tubuh yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan. Aku perkatakan sesungguhnya sakit penyakit kitalah yang telah ditanggungnya, saudara. Dia ditikam, dia diremukkan oleh karena pelanggaran dan kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, setiap kita yang percaya kepadanya telah disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap yang sakit telah disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, berkatilah setiap orang-orang yang anak-anak-Mu kasihi.
pasangan mereka, suami istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan berkati. Tuhan berkati para single parent, Tuhan beri kekuatan baru. Tuhan tolong, Tuhan sertai hidup mereka. Tuhan memberkati para orang tua di masa tua mereka. Tuhan menggendong mereka di masa tua mereka, menyediakan kebutuhan mereka, memberi sukacita, damai, sejahtera dalam nama Yesus. Tuhan memelihara kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami akan istirahat berbaring tidur. Tuhan lindungi, jaga kami Tuhan. Biar kami aman dalam pemeliharaan-Mu sempurna. Kami bangun besok pagi dengan kekuatan baru, menerima rahmat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami malam hari ini. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin, 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 haleluya. Saudara, kita sudah berdoa. Saudara, ingat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak bisa menilai kasih Tuhan dari apa yang terjadi dari hidup kita. Keadaan di hidup kita sekarang bisa berubah, saudaraku. Namun percaya Tuhan kita selalu baik. Dia tidak berhenti mengasihi kita. Dia telah membuktikannya di atas kayu salib. Dia mengasihi saudara dan saya dengan memberikan nyawanya supaya kita diselamatkan. Dan Tuhan terus melanjutkan kasih setianya dalam kehidupan kita, saudara. Setiap pagi kasih rahmatnya selalu baru bagi kita, fresh. Dia menerima kita apa adanya. Dia mau memberkati kehidupan kita. Dia mau mendatangkan yang baik dalam hidup kita. Anugerahnya berlimpah. Haleluya. Saya ucapkan selamat malam saudaraku, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera Bapa memelihara hati pikiran setiap kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.